Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap baik-baik saja ya. Dalam kesempatan daring kali ini, kita akan membahas materi tentang kedatangan Islam di Jawa dan peran Wali Songo. Ada yang tahu tidak apa itu Wali Songo? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo dipandang sebagai lembaga atau gerakan dakwah Islam yang bertugas menyebarkan agama Islam di daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam di Jawa. Jawa merupakan pusat perdagangan, politik, sosial budaya, maupun agama dan kepercayaan. Dari faktor atau alasan inilah Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa dengan sederhana dan dengan cara yang damai, sehingga dan mendapat simpati dari masyarakat Jawa. Perkembangan agama Islam di Jawa mulai nampak sekitar abad 15. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama. Ada yang tahu tidak apa itu kerajaan Islam yang pertama? Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak Bintara. Berdirinya kerajaan ini membuat tatanan masyarakat Hindu berubah menjadi tatanan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun begitu, Wali Songo tetap mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan Jawa dengan memasukkan dan menambahkan unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa. Wali Songo ini sangat memiliki peran penting sebagai penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-14. Era Wali Songo dimulai saat berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha untuk berganti pada kebudayaan Islam. Wali Songo tinggal di beberapa wilayah penting di pantai utara Pulau Jawa, baik di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada 9 orang Wali Songo. Di antaranya yaitu Sunan Gresik yang pertama. Nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Siapa yang tahu lahirnya di mana? Oke, lahirnya itu di Samarkand. Samarkand itu di daerah Turki. Ia wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau sama dengan 1419 Masehi. Terus ada juga Sunan Ampel. Nama asli beliau yaitu Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik. Lahir di Champa pada tahun 1410 Masehi. Champa itu di daerah Kamboja. Wafat di Demak pada tahun 1481 Masehi. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Namanya yaitu Raden Makdum, anak dari Sunan Ampel. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel ya. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Dan wafat di Bawen, daerah Gresik pada tahun 1481 Masehi. Dan yang keempat, Sunan Giri. Nama beliau yaitu Raden Paku, anak dari Maulana Ishak. Yang lahir di daerah Banyuwangi, tepatnya di daerah Blambangan, pada tahun 1442 Masehi. Beliau wafat di daerah Dusun Giri, Gresik pada tahun 1506 Masehi. Dan ada juga Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini merupakan anak dari Sultan Hud dan mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah dan lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau wafat di Cirebon pada tahun 1568 Masehi. Yang ketujuh ada Sunan Derajat. Nama asli beliau yaitu Raden Qasim yang mendapat gelar Syarifuddin dan wafat di daerah Desa Derajat, Lamongan pada tahun 1522 Masehi. Dan yang ke-8 ada Sunan Kudus. Nama asli beliau yaitu Ja'far Shadiq. Lahir pada tahun 9 September 1400 dan wafat di Kudus pada tanggal 5 Mei 1550. Nih,
Ibu jelaskan ya, salah satu metode dakwahnya. Salah satu metode dakwah Sunan Kudus yaitu menggunakan pendekatan struktural, yaitu dengan cara mengislamkan penguasa atau ikut serta dalam pembentukan kekuasaan baru, seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Yaitu yang terakhir ada Sunan Muria. Nama aslinya yaitu Raden Umar Said, lahir pada abad ke-15 dan wafat di Kudus pada tahun 1551 Masehi. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dan mengidentifikasikan apa saja metode dakwah dari ke-9 wali tersebut. Dan Ibu inginkan kalian untuk mempresentasikannya pada minggu depan, dan Ibu ingin kalian mengidentifikasikan sikap terpujinya dan agar kalian dapat mencontohkannya ke kehidupan sehari-hari. Baiklah, segini dulu materi kita pada hari ini. Kita akan sambungkan pada minggu depan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.